Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Pernahkah anak-anak membaca buku novel Harry Potter? Pernahkah anak-anak membaca buku fiksi tentang Transformer? Pernahkah anak-anak membaca buku tentang fabel? Pernahkah anak-anak membaca buku tentang cerita rakyat atau dongeng? Nah, dari slide yang Ibu tampilkan ini tadi itu merupakan contoh dari teks cerita fantasi. Lalu, apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, yaitu cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. 2. Ide cerita sederhana, yaitu ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas waktu dan ruang, yaitu peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nona bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, atau latar waktu liburan di Wiligi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian, yaitu tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi, yaitu cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Yang terakhir, bahasa atau penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan, yaitu jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada dua kategori fantasi, total dan fantasi sebagian atau irisan. Yang pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rangkaian pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Yang kedua itu ada cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu, yaitu berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Latar lintas waktu berarti secara fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.